Halo semuanya, hari ini aku Alan Hawke, The Wall of Knowledge, akan membahas tentang masa kelam setelah kemerdekaan Indonesia. Ya, sebelum itu Alan akan memberi ucapan terhadap Indonesia tercinta. Selamat HUT RI ke-77. Ya, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu saja pesan dari Alan. Walaupun selewat ini kan 18 Agustus, tapi ya masih juga kan, masih kan ya. Hari ini Alan akan membahas masa kelam setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu masa bersiap, fase dalam revolusi nasional Indonesia. Bersiap adalah sebuah istilah yang diberikan oleh Belanda yang merujuk pada kekacauan dan kengerian akibat dari revolusi di Jawa yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1947. Periode ini diawali oleh peralihan kekuasaan dari tentara kekaisaran Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia. Jadi masa bersiap adalah masa kengerian, bukan masa untuk kita tidur nyenyak. Ya, gelap. Ya, estimasi korban dari masa bersiap ini berkisar tidak banyak ya, hanya 3.500 sampai 20.000 jiwa saja kok, tidak sampai ratusan jiwa, yang terdiri atas orang Belanda beserta keturunannya dan Tionghoa. Apakah rasis sudah ada sejak zaman dulu? Entahlah. Periode ini ditandakan terjadinya huru-hara, pembantaian, dan perampokan massal kemerdekaan yang dilakukan oleh masyarakat pro kemerdekaan atau biasa disebut sebagai pemaideo dan pelopor. Orang-orang Eropa dan orang Indo menjadi target utama dalam kekacauan ini. Walaupun banyak juga korban yang merupakan keturunan orang Maluku dan orang Tionghoa. Oleh sebab itu kita jarang sekali ya melihat orang Belanda, orang Jepang, orang Cina, dan lain-lain di negeri tercinta ini. Ya pernah sih, cuman itu palingan sedikit, tidak sampai 60.000 orang. Nah, Eropa habis itu Eropa yang tinggal di Indonesia setelah kemerdekaan ya jarang. Ya itulah maksudnya, masa bersiap mereka melarikan diri ke Eropa, sebagian akibat dari perang. Orang Tionghoa waktu itu juga banyak mendukung Partai Kuomintang, kalian bisa search juga, dan juga pro Belanda yang secara otomatis tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga juga ikut menjadi korban dari kekacauan massa tersebut. Awal masa ini bermula dengan jarahnya perampokan Depok oleh para periode atau pemuda atau pelopor pada tanggal 9 Oktober 1945, 3 bulan setelah Agustus, September, Oktober, 2 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Depok waktu itu dikenal sebagai pusat tinggalnya orang Indo. Sedangkan masa akhir bersiap ditetapkan selesainya dalam munculnya aksi agresi militer Belanda yang pertama atau aksi politisi Belanda pada bulan Januari 1947. Namun pemerintah Belanda mendefinisi bahasa ini lebih luas, yaitu dari Kapitalis Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 sampai pengakuan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Ini yang 19 Desember maksudnya 27 Desember ini merupakan kemerdekaan yang ditetapkan oleh Belanda. Fase revolusi nasional ini disebut dengan bersiap oleh orang Belanda, Indo-Belanda, Eurasia yang selamat dari periode penuh konflik ini digunakan dalam karya akademis Belanda dan Inggris. Istilah ini
berasal dari seruan perang pro Republik Indonesia dan seruan terus-menerus untuk mengangkat senjata siap, 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 yang terdengar ketika orang yang tampak sebagai musuh orang, ketika musuh potensial revolusi memasuki daerah pro kemerdekaan, pro republik. Apakah kita akan membahas tentang proklamasi? Mungkin saja kita akan mencoba membahas sedikit tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Tentara Kekaisaran Jepang menyerang kepada sekutu. Karena kemenangan ini bukan penaklukan kembali oleh tentara sekutu atas Indonesia. Tentara Kekaisaran Jepang menerima perintah khusus untuk mempertahankan status quo sampai pasukan sekutu tiba. Soekarno, Hatta, dan pimpinan Republik yang lebih senior ragu untuk bertindak dan tidak ingin memprovokasi konflik dengan pihak Jepang. Laksamana Tadashi Maeda yang takut akan kelompok pemuda yang mudah terpancing dan tentara Jepang terdemonstrasi mengingatkan perpindahan kekuasaan yang cepat antara para pemimpin senior di Indonesia. Sementara kepemimpinan kelompok nasionalis dan lebih senior termasuk Soekarno dan Hatta enggan terhadap perpindahan kekuasaan ini. Ya, siapa juga ya yang langsung mindahin kekuasaan ini? Anggota elit muda atau biasa dikenal dengan pemuda Indonesia percaya bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mendorong revolusi sebuah kelompok yang terkait Menteng 31. Ya, ini awal mula dari penculikan Soekarno dan Hatta dan memaksa mereka untuk menyetujui dan mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 2 hari setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, Soekarno dan Hatta mendeklarasi kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Soekarno di Jakarta. Staf Indonesia sampai merebut radio Jakarta dari atasan Jepang. Mereka menyiarkan berita tersebut, deklarasi tersebut di seluruh Jawa, dan itulah sekilas balik tentang kemerdekaan Indonesia spesial HUT RI. Dan ya, sumber ini saya dapat di Wikipedia. Jadi ya maaf saja kalau ada kekacauan ya dalam omongan. Dan seperti biasa Alan ingin minta maaf kalau ada salah pengucapan, dan seperti biasa Alan akhiri dengan salam kata sayonara.